warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Arifensa Putri, NIM 11938 dari kelas 1 LD. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang politik kebangsaan, kemudian dan politik masyarakat, orang Rasuludin dan Khawarij, Syiah dan Mu'tazilah. Politik dalam Islam itu disebut dengan fikih siyasah. Nah, ini sendiri menurut bahasa berarti paham, mengetahui, mengerti. Sangat menurut istilah adalah paham apa yang dimaksud si pembicara. Kemudian yang siyasah itu menurut bahasa berarti pemerintahan, kemudian peraturan, penentuan dan pengambilan keputusan. Nah, menurut istilah itu adalah penentuan yang dilakukan untuk mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan kemungkaran, serta sekalipun Rasulullah ini tidak menetapkan dan Allah tidak menentukannya. Manfaatnya itu ketika seorang fakih yang mendalami fikih itu mendapatkan perbedaan pendapat antara dua ulama atau perbedaan pendapat, itu fakih ini bisa melihat dari sisi selain lafal ataupun hadisnya, itu tapi dengan cara melihat dari sisi syaratnya, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan kemaslahatan serta dilakukan oleh masyarakat lebih mudah seperti itu. Kemudian pola distribusinya ini ada dua, yaitu vertikal dan juga horizontal. Vertikal ini bisa dilihat prakteknya oleh Rasulullah ketika mengubah Madinah dari negara federatif menjadi negara kesatuan seperti itu. Nah, kalau misalnya horizontal ini biasa disebut dengan trias politika. Trias politika ini konsepnya juga sudah dijelaskan atau bisa ditemukan di dalam Al-Quran dengan konsep normatif dan juga sudah dilakukan dan juga sudah dipraktikkan oleh Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin di dalam pemerintahannya. Nah, konsepnya itu mirip dengan konsep Monstoque, yaitu konsep eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Nah, kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat sepakat dan menunjuk Abu Bakar As-Siddiq ini untuk menggantikan untuk menjadi khalifah selanjutnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ini muncul 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan orang-orang murtad, kemudian golongan zakat, orang yang enggan berzakat, kemudian yang ketiga adalah golongan nabi palsu. Nah, kemudian Abu Bakar mengumpulkan sahabat untuk melakukan musyawarah dan cara menangani agar kembali ke jalan yang benar. Akhirnya muncullah keputusan untuk memerangi golongan tersebut. Nah, peperangan ini disebut dengan perang Ridho, yaitu perang yang melawan kemurtadan seperti itu. Selain menjalankan peperangan dengan 3 golongan itu, Abu Bakar juga melakukan penyebaran atau perluasan kekuasaan Islam, wilayah Islam. Nah, kemudian juga adanya zakat, ya, kas negara yang dari zakat, dan juga dari kosmos, yaitu adalah 1/5 dari rampasan uang yang dikelola oleh kaum muslimin. Kemudian pemerintah pada masa Umar bin Khattab itu sebetulnya sama, yaitu adalah masa perang dan menaklukkan dengan kemenangan yang selalu berpihak kepada kaum muslimin, dan kemenangan mereka itu meluas mendekati Afghanistan hingga ke Cina Timur seperti itu. Kemudian politik Umar ialah hendak menggabungkan semua ras Arab ke dalam satu kesatuan yang membentang dari Teluk Aden di selatan hingga ke ujung pedalaman Syam. Nah, karakteristiknya itu yaitu bermusyawarah. Beliau selalu bermusyawarah, menempatkan dirinya, posisi dirinya sama seperti orang lain, kemudian juga menjunjung tinggi kebebasan serta sederhana. Nah, setelah meninggalnya Umar bin Khattab, maka
ditunjuklah Utsman bin Affan untuk menggantikan khalifah sebelumnya. Pemerintahannya ini lebih ditekankan kepada politik dalam negeri dengan lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman berikut, yaitu dengan mengangkat pembantu khalifah. Pembantu khalifah ini di bidang pemerintahan dan administratif, kemudian juga adanya Baitul Mal untuk mengurusi segala keuangan negara, dan juga adanya Majelis Syuro. Majelis Syuro adalah orang-orang yang mewakilkan kaum muslimin untuk menyampaikan pendapatnya agar bisa dipertimbangkan oleh khalifah. Setelah meninggal Khalifah Utsman bin Affan ini meninggal karena dibunuh seperti itu, dibunuh oleh para pemberontak. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ditunjuk atas dukungan dari kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin, karena mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ini pantas karena anak dari pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kebijakan politiknya itu menegakkan hukum finansial yang dinilai nepotisme yang hampir menguasai seluruh sektor bisnis, kemudian membubarkan atau memecat gubernur yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan dengan mengganti gubernur yang baru, serta mengambil dan mengembalikan tanah-tanah yang diberikan oleh Utsman kepada keluarganya untuk dijadikan sebagai Baitul Mal. Nah, kemudian muncullah kaum Syiah, kaum Khawarij, serta kaum Mu'tazilah. Kaum Syiah ini adalah kaum atau golongan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kaum Syiah ini muncul karena peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abu Sufyan seperti itu. Dan golongan ini juga meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib telah ditetapkan oleh imam yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Dan kelompok Syiah ini juga berkeyakinan bahwa imam adalah hak milik anak cucu Ali saja, sedangkan dari golongan lain itu akan dianggap tidak ada. Nah, kemudian berbeda dengan kaum Syiah, kaum Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar karena kecewa dengan keputusan Ali bin Abi Thalib terhadap tahkim kepada Muawiyah bin Abu Sufyan seperti itu, sehingga mereka tidak lagi mengikuti kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, aliran ini juga berpendapat bahwa dosa dalam pandangan mereka adalah sama dengan kekufuran. Jadi mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila ia tidak bertobat. Dan khalifah tidak sah kecuali dengan adanya pemilihan antar umat muslim. Tanpa ada itu maka ya tidak bisa, karena caranya hanya itu saja gitu. Kemudian juga mereka tidak setuju dan tidak sependapat bahwa hanya keturunan Quraisy saja yang bisa menjadi khalifah. Mengikuti khalifah atau taat kepada khalifah itu hukumnya wajib selama masih di jalan yang benar. Sedangkan aliran Mu'tazilah yang merupakan nama atau sebuah kelompok yang muncul di awal pertengahan abad kedua Hijriah dan juga ditunjukkan pada golongan yang enggan adil dalam perang jamal serta perang sifil. Dalam aliran ini mempunyai 5 prinsip dasar atau yang sering disebut juga dengan usul al-khamsah, yaitu terdiri dari ketauhidan, keadilan, janji, dan ancaman ammar ma'ruf nahi munkar serta posisi di antara dua sisi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.